Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. حضرات الحبائب الأماجد والأساتذ الأفاضل، نخص بالذكر والفضل الحبيب محمد بن حسين العيدروس، الحبيب حامد مولى الدويلة، وكافة الحبائب الميامين. Mudah-mudahan semua para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat afiat. Dan al-mukarramun al-muhtaramun, para kiai, wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait, mudir ma'had Darul Islah, Kiai Al-Haj Amir Hamzah, kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah, panjangkan umurnya. Dan mudah-mudahan Allah keluarkan dari pesantren ini al-kathir at-tayyib, mafatihar rahmah, ma'adinal hikmah, insyaallah. Orang-orang yang bisa bikin girang hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para asatidz yang lainnya yang minta maaf, saya kagak sebutin namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, pulang dari sini Allah tambahin cahaya di hati kita. Allah tambahin rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad di hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan wafatkan kita kecuali kita sudah mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, ini malam bertepatan dengan malam Jumat, malam yang begitu penuh dengan keberkahan, bertepatan dengan malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kagak bisa dipungkirin siapapun yang punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau di hatinya ada cinta, ada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin datang bulan Rabiul Awal hatinya dingin. Enggak mungkin datang bulan Rabiul Awal hatinya anyep, kalau kata orang Betawi bilang. Enggak mungkin datang bulan Rabiul Awal dia acuh begitu aja kayak enggak ada apa-apaan. Enggak mungkin. Kalau kita lihat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang cinta sama bangsanya, sama tanah airnya, kalau udah masuk bulan Agustus aja mereka pasti ada sedikit sambutan hangat. Bagaimana kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dikasih nikmat sama Allah begitu besar adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tentunya insya Allah akan ada keretakan, akan ada semangat, akan ada kehangatan di hati kita. Mudah-mudahan Allah jadiin bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang sebab bulan ini Allah buka macam-macam pintu kebaikan nama kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita niatin di awal malam ini, kita niatin kita mau hadir acara maulid di berbagai tempat, insyaallah sebisa kita. Kita mau nyimak sifat-sifatnya Rasulullah, kita mau banyakin solawat sama Nabi Muhammad SAW, kita mau hadir di majelisnya para ulama, insyaallah. Kita niatin ini malam. Paling kagak, kalaupun kita berhalangan, insyaallah niat kita udah dicatat, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
Malam ini kita sudah awali majlis dengan pembacaan Maulid Simtud Durar, yang insya Allah kita udah sering banget. Kalau ditanya kira-kira seumur hidup udah berapa kali baca Simtud Durar, udah kagak kehitung. Ya, ada yang ingat gak kira-kira kita nih seumur hidup berapa kali baca Simtud Durar kira-kira? Kita sendiri kagak ngitungin. Puluhan kali, mungkin lebih. Ratusan kali, mungkin ribuan kali. Ada orang yang puluhan, ratusan, ribuan kali baca Maulid Ad-Daibai. Ada yang puluhan, ribuan kali mungkin baca Maulid Al-Azb, Barzanji, Dhiya'ul Lami, dan lain sebagainya. Saking seringnya kita kagak pernah ngafalin itu Maulid, tapi kita hafal. Begitu nggak kira-kira? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul. Hafal kita. Saking seringnya kita dengar, saking seringnya kita baca, sampai kita hafal. Hafal Maulid ini anugerah besar yang kagak sembarangan orang bisa. Nikmat dari Allah kalau kita hafal tuh Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid apa aja? Apalagi Maulid Simtud Durar, yang Habib Ali Al-Habsyi mengatakan orang yang menghafal Maulidnya Simtud Durar ini, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu, lain daripada itu, menghafal Maulid ini kalau bisa jadi kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di saat orang-orang pada ngeledek, apaan itu Maulid, yang dibaca paling itu juga. Orang mau Quran baca diulang-ulang, ini Maulid dibaca itu juga. Antum tahu isi Maulid itu apa? Maulid itu isinya syama'il Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang kalau kita lihat di Al-Quran, Allah puji ahlul kitab yang hafal sifatnya Rasulullah. Allah berfirman di Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah berfirman di Al-Quran, mereka orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, kenal betul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal sama anak-anak mereka. Ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Ja'far bin Baqir Al-Attas. Bahkan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ketika datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan salah seorang rahib, pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, negesin kalau kata kita, nanya, ya Abdullah bin Salam, ente bener kenal sama Nabi Muhammad SAW sifat-sifatnya? Apal? Apa kata dia? Bal ma'rifati li Rasulillah asyad. Ana lebih kenal sama Nabi Muhammad daripada sama sifat-sifat anak ana sendiri. Sifat Rasulullah mudah dikenalin, dihafal sama mereka. Di dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab, di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah tulis surat buat Raja Kaisar Romawi, Hirgal. Pada tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah, udah genjatan senjata sama orang kafir Quraisy, udah kelar nih urusan, udah nggak bakal perang 10 tahun nih. Genjatan senjata, Rasulullah masuk tahapan baru, kirim surat ke raja-raja tuh di luar Arab. Di Mesir dikirim, termasuk juga di Kaisar Romawi. Kaisar Romawi dikirimin surat sama Nabi Muhammad SAW. Kaisar nih, negara adidaya superpower pada saat itu, kekuasaannya hampir separuh dunia pada saat itu. Dikirimin surat sama Rasulullah SAW. Min Muhammad Rasulullah ila Kaisar ila Hirgar azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, sampai akhir surat. Disuruh satu orang sama Nabi Muhammad SAW kirim. Ya. Namanya Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Salah satu orang sahabat Nabi yang mukanya ganteng banget. Sampai di kitab sejarah dikatakan malaikat Jibril kalau turun ke bumi nyaru jadi orang, nyaru jadi beliau. Paling sering ditiru sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga niru orang, lihat-lihat orangnya. Enggak asal-asalan yang ancur-ancuran, kagak. Sahabat yang ganteng banget namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Diutus sama Nabi Muhammad bawa surat, ente pergi ke Raja Romawi, sampaikan surat ana ini. Sampailah beliau ke Kaisar Romawi, dikasih itu surat, dibuka itu surat sama dia. Begitu dia buka,
Dia kaget sama nih surat. Ada kertekan di hatinya. Jangan-jangan ini dia orangnya. Nabi akhir zaman yang udah Allah janji ini dalam kitab samawi. Jangan-jangan ini dia orangnya, begitu. Buat mastiin ini Raja Romawi panggil satu utusan. Kamu pergi ke Ilya, ke satu daerah, ke daerah Syam sana, cari di sana orang Arab yang datang dari kota Mekkah. Bawa rombongan ke sini. Saya mau cross check, mau cari tahu tentang Nabi akhir zaman itu. Apakah ini orangnya? Subhanallah, Allah punya aturan luar biasa. Pergilah utusan raja ini ke Syam. Pas banget di Syam ketemu dengan Abu Sufyan dan rombongannya. Kenal apa agama Abu Sufyan? Abu Sufyan ini mertuanya Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu dia CS-nya Abu Jahal, belum masuk Islam pada saat itu. Jadi ini musuh bebuyutannya Nabi, tapi anak perempuannya udah masuk Islam dinikahin sama Rasulullah SAW. Tapi masih musuh-musuhan sama Nabi pada saat itu. Kebayang gak tuh bagaimana tuh mertua musuh-musuhan sama mantu tuh ya? Begitu. Dipanggil Tuan, Anda dipanggil oleh Tuan Raja untuk datang. Dibawa Abu Sufyan sama rombongannya dibawa ke istana. Ini kata Abu Sufyan, tumben-tumbenan ini Raja Romawi ada apaan ya? Sejak bujuk kita kagak pernah dipanggil sama dia. Baru kali ini dipanggil. Akhirnya didudukin. Ini Raja Romawi pinter. Akhirnya Raja Romawi nanya, saya mau tanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya sama Muhammad? Yang paling dekat hubungan darahnya sama Muhammad? Akhirnya ya paling dekat Abu Sufyan. Selain mertua, juga nasabnya ketemu di Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf bin Qusay. Akhirnya kata Raja Romawi, ta'al ente duduk di depan. Rombongan yang lain di belakang. Ente semuanya rombongan yang lain di belakang. Ana mau tanya dia, mau interogasi dia nih Abu Sufyan. Kalau dia bohong macam-macam kasih isyarat sama ana. Jadi kalau bohongnya begini kan bisa bohong. Tapi kalau di depan dia nggak bisa selinguk, nggak bisa selinguk. Udah dikunci sama raja begitu. Lu pasti jujur, gue tanya. Jangan pakai bohong ya. Begitu kira-kira kata gue. Lu yang belakang awas. Kalau dia bohong kasih tahu ke gue. Kagak pulang urusannya nih kalau bohong. Ditanya sama Raja Romawi ditanya. Kaifa nasabuhu fikum? Hei kamu Abu Sufyan, ana mau tanya sama ini Muhammad nih yang katanya yang lagi rame namanya. Nasabnya bagaimana di tengah kalian? Abu Sufyan jawab, innahu fina dzu nasab. Nasabnya bagus di tengah-tengah kita, semua orang tahu itu. Nasabnya luar biasa. Al-Karim, Ibnul Karim. Semua orang tahu itu. Pertanyaan yang kedua, jadi ditanya banyak banget, pertanyaannya banyak, nggak mungkin kita ceritain semua di sini dah. Atattahimunahu bil kadzib qabla an yaqul maqal. Saya tanya sama ente, kira-kira ente kepikiran nggak dia bakal bohong sebelum ngomong? Jadi kalau Nabi Muhammad mau ngomong nih, ada gak kepikiran? Nih jangan-jangan bohong nih, jangan begitu gak kira-kira? Kata Abu Sufyan, ma jarrabna alaihi kadhiba. Kita nggak pernah sama sekali nguji dia bohong, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah bohong. Ditanya lagi, apakah nenek moyangnya, bapaknya ada yang raja? Raja penguasa? Nggak ada yang raja. Ditanya lagi, yang ikut nambah banyak apa nambah dikit? Nambah banyak. Ditanya lagi, pengikutnya orang-orang kuat, orang-orang besar apa orang-orang lemah? Orang-orang lemah. Pertanyaannya. Ditanya lagi, dia perang apa kagak tuh? Perang nggak? Suka perang nggak? Oh perang. Alhamdulillah perang Tuhan. Buat pakai alhamdulillah nggak pakai alhamdulillah, belum masuk Islam ini ya. Perang Tuhan. Terus raja nanya, perangnya bagaimana? Dia menang mulu? Apa kalah melulu? Apa kata Abu Sufyan? Ya, nanalu minhu wa yanalu minna. Imbang dah, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita yang menang. Waktu perang Badar kan Rasulullah yang menang. Kalau di perang Uhud kita menang, maksudnya begitu. Apakah ada salah satu pengikutnya yang kemudian murtad? Enggak ada. Walhasil pertanyaan banyak. Akhirnya Raja Romawi nih di istana ada penasehat dan lain sebagainya, dibilang, kalian saya tanya, nasabnya bagaimana? Kata kalian nasabnya bagus. Begitulah nasab para rasul. Nasabnya bagus. Yang kedua saya tanya, apakah dia ada yang bapaknya, engkongnya yang jadi raja atau penguasa? Kalian bilang tidak ada.
Begitulah para rasul. Karena kalau bapaknya engkongnya ada yang raja, ntar dibilang dengan ngaku nabi cuma pengen ngerebut kekuasaan bapaknya. Tapi ternyata enggak. Saya tanya apakah dia berbohong? Kagak. Begitulah. Bagaimana mungkin dia bohong membawa nama Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya kepada kamu, apakah pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang besar? Kamu jawab orang-orang lemah. Wahum atba'ur rusul. Begitulah para pengikut Rasul, rata-rata recehan. Kalau kata Habib Muhammad bin Husin. Recehan atau bawang goreng, apa tuh istilahnya itu ya. Terus saya tanya kepada kalian, apakah perangnya itu bagaimana? Kata kalian, perangnya imbang. Kadang dia menang, kadang itu. Begitulah. Semua tanda-tanda yang kamu sebutkan, ini persis, nggak ada yang lewat sedikit pun. Ini tanda Nabi akhir zaman. Apa kata beliau? Andai kata saya bisa samperin, saya bakal latajashamtu liqa'ahu, saya bakal maksain. Kalau ada dia dekat saya ini, saya bakal maksain nemuin orang ini. Wala ghasaltu anhu qadamah, dan saya bakal cuci kakinya Nabi Muhammad SAW. Ini Raja Romawi yang kekuasaannya separuh dunia, ngomong di depan musuhnya Rasulullah SAW. Ini persis, ini Nabi akhir zaman, kata dia. Apa yang kita mau ambil di sini pelajaran para hadirin sekalian? Raja Romawi hafal sifat Nabi. Walhal dia bukan umat Nabi. Ummatud dakwah, dia bukannya orang Islam. Dia hafal sifat Nabi Muhammad. Kita ini pengen banget ngaku orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Paling kagak dengan kita baca maulid Nabi, kita hafal tuh sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita baca qasidah wan nuru yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwauhu تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه بها امطرت في الخافقين. Itu semua sifatnya Nabi Muhammad SAW. Baca maulid sifatnya Nabi Muhammad. Paling kagak kalau orang-orang dulu kemana-mana bawa sifatnya Nabi. Di rumah kita tempel tuh sifat syamilnya Rasulullah SAW. Rumah yang ditempelin itu katanya aman dari segala macam malam musibah segala macam. Kalau kita hafal sifat Nabi Muhammad SAW, insya Allah diri kita juga bakal dijaga dari segala musibah zahir, batin, dunia, akhirat. Maka dari itu kita niatin hadir maulid insya Allah di mana-mana. Dan kita simak supaya kita makin mantep dan makin hafal. Paling kagak sifat-sifat maulid Nabi yang ada dalam kitab-kitab maulidnya Rasulullah SAW yang ditulis oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.